Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin dengan nomor induk mahasiswa 41221304, mata kuliah pengantar ilmu administrasi. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi dan koordinasi. Yang pertama, komunikasi dan koordinasi adalah aspek penting manajemen, memerlukan sebuah sumber daya manusia yang di dalamnya terdapat pola pikir untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, diperlukan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran guna untuk mengetahui lebih jelas dan lebih dalam apa yang dimaksud dengan komunikasi dan koordinasi sebagai satu aspek penting dalam manajer untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam gini, kami mengaitkan permasalahan di dalam rapat perlu adanya komunikasi dan koordinasi antar unsur pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi. Yang pertama, komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin communicare atau komunis yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Maksud dipahami itu, jadi kita memiliki suatu pesan agar orang lain tuh memahami apa yang kita maksud. Oke, komunikasi merupakan suatu proses mempunyai komponen dasar sebagai berikut: pengiriman pesan, penerima pesan, dan pesan. Semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi. Selanjutnya ada 4 bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi antarpersonal. Yang ketiga, komunikasi dalam kelompok. Yang keempat, komunikasi dalam massa. Oke, yang pertama, komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Mungkin dari kita pernah berbicara dengan diri kita sendiri dalam hati untuk seperti memikirkan suatu hal atau berbicara dengan hati sendiri. Mungkin dari kita tuh sering mengalami hal tersebut. Yang kedua, komunikasi antarpersonal. Jadi kalau komunikasi antarpersonal ini merupakan komunikasi antar dua pihak. Jadi cuma 2 orang yang terlibat di dalam komunikasi antarpersonal ini. Seperti kita berkomunikasi dengan lawan kita, cuma 2 orang. Yang ketiga, komunikasi dalam kelompok. Jadi komunikasi dalam kelompok ini adalah sekumpulan atau perorangan yang relatif kecil atau besar yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi di antara mereka. Yang ketiga, komunikasi massa. Jadi komunikasi massa ini merupakan produksi dan distribusi secara institusional dan teknologis dari sebagian besar aliran pesan yang dimiliki bersama secara berkelanjutan dalam masyarakat industrial. Mungkin contoh dari komunikasi massa ini bisa dibilang seperti kampanye. Jadi komunikasinya itu tidak 2 arah, tapi jadi satu orang ini menyampaikan apa yang dia maksud untuk kelompok orang banyak. Yang ketiga, prinsip selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama ada komunikasi sebagai suatu proses. Yang kedua ada komunikasi sebagai suatu sistem. Yang ketiga ada komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Dan yang terakhir, komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian koordinasi. Jadi koordinasi berasal dari kata coordination
co dan ordinary, yang berarti to regulate, dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi. Koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat atau equal in rank or order of the same rank or order, not subordinate, untuk saling memberi informasi dan mengatur atau menyepakati hal tertentu. Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu, semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. Koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atau peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mengajar kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis koordinasi. Jadi koordinasi itu yang pertama ada koordinasi vertikal. Jadi kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan, kinerja yang di bawah wewenang dan tanggung jawab. Tegasnya atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Yang selanjutnya ada koordinasi horizontal atau horizontal coordination. Koordinasi ini dilakukan terhadap tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, atau dilakukan kegiatan-kegiatan penyatuan. Pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi aparat yang setingkat. Yang selanjutnya ada sifat-sifat koordinasi. Pertama, koordinasi ini bersifat dinamis, bukan statis. Yang kedua, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinasi atau manajer dalam rangka mencapai sasaran. Selanjutnya, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Tujuan koordinasi yaitu untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. Selanjutnya, mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan. Yang berikutnya, menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. Yang keempat, menghindari keterampilan overlanding dari sasaran perusahaan. Selanjutnya, menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur-unsur manajemen ke arah sasaran organisasi atau perusahaan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.